Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Masih bersama MNZ Video. Salam Indonesia Raya, salam Nusantara. Zaman sekarang itu saudaraku, kalau mau mendapatkan sebuah mobil mewah, mobil Alphard, itu sangat mudah sekali. Syaratnya belalah kaum Pak Alwi, begitu ya. Seperti halnya ya yang didapatkan oleh Khabib Khori yang dulunya memang getol untuk membela sebuah kebenaran, tapi dia berubah menjadi pembela pembenaran, begitu ya. Bukan kebenaran lagi yang dicari, tapi melakukan sebuah pembenaran. Nah, disitulah saudaraku. Jadi kalau pengen mendapatkan sebuah mobil Alphard, ya mudah sekali. Belalah pembenaran itu sendiri, begitu ya saudaraku. Dan ini ada juga ya saudara kita yang YouTuber dari Aceh yang sudah sangat terkenal sekali. Tentunya saudaraku semuanya sudah paham siapa yang saya maksud, ya kan. YouTuber dari Aceh yang getol membela kebenaran, bukan pembenaran, begitu ya. Sudah dicoba untuk ya disuap, begitu ya, untuk membela sebuah pembenaran, begitu ya. Jadi siapa dia? YouTuber dari Aceh ini, kita simak ya. Orangnya ini dia, sangat ganteng sekali, keren. Salam Indonesia Raya, salam Nusantara. Kalau si Khori dari gelagat awal dia masuk bergabung di situ, gua udah tahu nih bocah pingin terkenal, nih bocah pingin duit, gitu. Dan sebelum kalian itu melihat Habib Khori dekat sama si Alwi gitu kan, dekat sama Habaib gitu, kemudian dikasih hadiah gitu, saya udah pernah nolak. Saya tolak mentah-mentah. Saya tolak mentah-mentah. Kalau saya mau lebih dari itu saya dapat, walaupun saya nggak pura-pura alim, senang ketika dipanggil Sayyid gitu. Saya lebih dari itu. Mau sehebat apapun kamu ngaji, mau sebesar apapun pengetahuanmu tentang agama, mau sehebat apapun kau membaca kitab, kalau kau tidak punya keteguhan di dalam hati, kalau kau itu cuman orang yang gampang dibeli, kalau kau tidak lebih dari pelacur gitu, bukan apa-apa. Punya ilmu tapi tidak mengamalkan, dan itu bukan orang yang bisa disebut ulama, saudara. Oke, teman-teman semuanya, seperti yang sudah kita saksikan, Maulana Al-Habib Khori Al-Kurcaci sekarang sudah resmi menjadi Habib. Kalau dulu Sayyid gitu. Beliau karena ngata-ngatain Ba'alawi Jahannam, akhirnya beliau dapat Alphard, saudara. Apa udah dapat belum? TIJ iri, saudara. TIJ nggak dapat apa-apa, saudara. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Seandainya kalau TIJ seperti Habib Khori, dari dulu TIJ udah kaya gitu. Sebelum masuk ke dunia per-YouTuban, kemudian menentang dukun-dukun palsu itu yang menipu umat dengan kedok agama, kemudian membahas para habaib. Kalau TIJ mentalnya seperti mental Khori, dari dulu TIJ udah ada itu semua. Sebelum main di YouTube pun udah ada kalau TIJ mental penjilat. Contoh nih, TIJ misalnya ada pembangunan. Ada pembangunan yang mengharuskan alat berat itu dibawa ataupun mondar-mandir lewat kebun saya gitu. Kalau saya itu saya kasih gitu, saya nggak minta dibayar karena melewati kebun saya nggak minta dibayar, saya nggak minta ganti rugi kalau itu untuk kepentingan umum, saudara. Itu mental saya seperti itu, memang didikan orang tua saya seperti itu. Dulu saya pernah beberapa kali, saya berani sebut nama orangnya gitu, untuk mencoba menyuap saya, untuk saya diam tidak membahas mereka. Dulu ada Idris, Gus Idris, dukun itu yang dari Pandaan, Jawa Timur ya. Dari Malang, daerah Pandaan gitu. Mengirim utusan dari anggota FPKI gitu. Jadi namanya Andre. Ada videonya bahkan ketika dia datang ke sini ketemu dengan saya. Jadi si Andre itu
ketua Badan Anti Teror FPKI gitu. Jadi sebagai utusan dari si Idris, karena mereka secara langsung nggak ketemu. Kebetulan juga si Idris waktu itu lagi di Turki, saudara. Nah, ketemulah dengan saya, kemudian dikawal sama mukibin di Aceh, teman-teman saya, adik-adik saya dari FPKI, saudara. Nah, untuk memfasilitasi pertemuan kami gitu. Lebih kurangnya inti dari pembicaraan, TIJ mau berapa gitu untuk diam. Nah, TIJ maunya apa, maunya berapa untuk diam. Jadi saya tahu gitu, ini gelagat-gelagatnya pingin nyuap saya gitu. Saya bilang, kalau cuman 500 juta, kalau cuman 1 miliar itu cuman biaya untuk ngopi saya pagi gitu. Jadi maunya berapa gitu. Saya nggak mau, saya bilang. Saya nggak mau, saya bilang gitu. Saya dari dulu saya memang seperti itu, makanya miskin sampai sekarang. Saya nggak takut miskin karena saya adalah hamba dari Yang Maha Kaya. Kalau kalian nggak percaya saya miskin, datang nanti ke rumah saya, atau Kibin datang ke rumah saya. Nah, karena saya itu, waduh, prinsip saya itu parah gitu. Parah sekali. Parah. Prinsip saya itu, saya nggak bisa disuap-suap sama orang gitu. Disuap apem udah pernah. Dikirimin disuap dengan uang udah pernah. Nggak mau saya. Karena itulah yang akan merusak semuanya. Mental kita, keimanan kita, akidah kita, saudara. Nah, saya nggak mau bermain-main di situ. Kadang ada teman-teman dekat saya. Kamu kok nggak mau nerima? Kamu mau sampai kapan gini-gini aja? Ya gue mau gini-gini aja. Karena disinilah kebahagiaan saya. Dan sebelum kalian itu melihat Habib Qori dekat sama si Alwi gitu kan, dekat sama Habaib gitu, kemudian dikasih hadiah gitu, saya udah pernah nolak. Saya tolak mentah-mentah. Kalau saya mau lebih dari itu saya dapat, walaupun saya nggak pura-pura alim, senang ketika dipanggil Sayyid gitu. Saya lebih dari itu. Pernah ditawarin sama si Alwi untuk membantu saya modal usaha, saudara. Di TikTok itu, lagi live di TikTok dia bilang, stoplah bahas-bahas imam besar, stoplah bahas-bahas ulama, stoplah bahas-bahas Habib. Ente mau modal usaha berapa biar aneh bantu, katanya. Gue bukan pengemis. Gitu. Walaupun gue miskin, gue bukan pengemis. Jadi gue punya harga diri. Didikan daripada orang tua gue bagus sekali, prinsip. Gitu. Bapak gue bilang daripada lu disuap cuman dengan recehan, lebih bagus kepala lu dihargai miliaran, saudara. Misalnya gini, daripada kita harus gabung dengan penjahat dengan duit yang recehan, lebih bagus penjahat itu membuat sayembara untuk kepala kita harga miliaran gitu. Kurang lebih seperti itu didikan bapak gua. Makanya orang ini udah pada paham semua dengan karakter gua. Nah, mereka pingin gua gabung dengan mereka, bahkan sudah diancang-ancang semenjak gua masuk dalam penjara gitu. Udah diancang-ancang. Kenapa? Karena mereka baru membuka lahan di Aceh. Karena daerah provinsi lain kan udah banyak lahan mereka. Di Aceh belum. Dan di Aceh ini nggak bisa cerita-cerita khurafat ini itu segala macam, nggak mempan masuk kemari. Di daerah lain udah. Di Aceh nggak seheboh di sana kalau Habib gitu. Jadi gua nggak mempan hal yang seperti itu. Jangankan kalian. Jangankan kalian. Ya, dulu pengalaman gua nih. Gua kenal sama seorang perempuan kewarganegaraan Amerika, USA, dia tinggal di Boston. Dia datang kemari. Dia tertarik sama gue. Dia ngajak gue nikah. Fasilitas apa yang gue mau ada. Tapi dengan catatan, jangan suruh dia sholat, jangan ajarkan dia tentang ilmu Islam. Kita nikah, dia boleh masuk Islam, tapi hanya sekedar formalitas gitu.
Dan kemudian ketika kita hidup nanti bersama setelah nikah, dia mau jalan sama siapapun jangan dilarang-larang. Dan saya mau jalan sama siapapun juga tidak dia larang gitu. Artinya gaya hidup gaya hidup bebas seperti itu, liberal gitu. Ya gua tolak mentah-mentah, saudara. Nah, kan enak gitu seandainya gue orang yang seperti Kori misalnya, udah dapat ceweknya cantik, dapat segala fasilitas yang kita mau, tinggal di negara superpower, mau kemanapun, mau sama siapapun, mau makan apapun, mau beli apapun, bisa gampang gitu. Dan gue nggak mau. Nah sekarang gue nanya gitu, yang buzzer siapa? Mereka kan koar-koar. Kalau gue itu orang bayaran, dibayar berapa ente, gue bukan. Misalnya gue bahas-bahas mereka sekarang, gue nggak dapat apa-apa selain pahala yang gue harapkan, karena gue melakukan segala sesuatu itu ya atas dasar keinginan gue sendiri untuk membela kebenaran. Yang gue pikirkan nanti anak cucu gue tuh, anak cucu bangsa kita tuh nanti ke depan, jangan jadi jongos orang gitu. Kalau masalah duit aku nggak terlalu mikir gitu, yang penting bisa ngerokok, bisa ngopi, bisa makan, udah cukup gue. Sampai hari ini cukup dengan begitu. Contoh misalnya, gue tuh gimana sih lo punya istri 3 gitu, terus gimana lu mau nafkahi kalau lu nggak banyak uang gitu, dan istri lu tinggal di luar negeri gitu, kemudian biayanya kan mahal gitu. Gua kirim semampu gue sebagai nafkah gue. Ada 1 juta, gue kirim 1 juta. Ada 500.000, gue kirim 500.000, walaupun pemotongan untuk biaya pengirimannya itu banyak sekali. Gue nggak peduli, yang penting tanggung jawab gue sebagai seorang suami, sebagai yang menafkahi, ya kan? Gue penuhi itu, walaupun kiriman dia ke gue lebih banyak. Gitu, contoh, gitu. Jadi hal yang seperti itu kita sebenarnya kita bisa memahami apa yang mau mereka ceritakan kepada kita gitu. Kira-kira kalau untuk membela kebenaran kita harus dibayar nggak? Kalau untuk membela sebuah kebenaran kita perlu disuap nggak? Ya enggak. Misalnya Kiai Iman ada yang memberikan mobil juga misalnya dari hal yang lain. Gua rasa wajar, mungkin sebagai rasa terima kasih sudah mencerdaskan umat, sudah membuka mata umat. Ada mungkin pengusaha-pengusaha yang tertarik dengan Kiai Iman, memberikan bantuan mobil misalnya untuk akomodasi, untuk transportasi. Bagus itu. Kalau si Kori dari gelagat awal dia masuk bergabung di situ, gua udah tahu nih bocah pingin terkenal, nih bocah pingin duit, gitu. Gua udah tahu gitu. Tapi hal yang seperti itu tidak akan langgeng, saudara. Misalnya dikasih kita ini 500 miliar, berapa tahun? Uang itu akan bisa dinikmati, saudara. Ataupun katakanlah 1 miliar dikasih, berapa tahun? Gua kalkulasi seperti itu. Malunya berapa tahun? Seumur hidup. Anak-anak cucu kita akan menanggung malu dengan perilaku kita hari ini jadi pengkhianat. Begitu, saudara. Dan ini tidak aneh bagi gua. Dalam sejarah perang Aceh juga tidak jauh dari yang namanya pengkhianatan. Dulu di zaman Belanda, zaman Cut Nyak Dien, ketika melawan penjajah Belanda, ada seorang namanya Teku Lebe. Teku Lebe itu berkhianat kepada Aceh, berkhianat kepada ajaran Islam. Dia mabuk-mabukan sama Belanda. Dia dibayarin gitu dengan uang recehan. Kalau kalian mau tahu sejarahnya, nonton aja film Cut Nyak Dien itu, versi nasional. Mau sehebat apapun kamu ngaji, mau sebesar apapun pengetahuanmu tentang agama, mau sehebat apapun kau membaca kitab, kalau kau tidak punya keteguhan di dalam hati, kalau kau itu cuman orang yang gampang dibeli, kalau kau tidak lebih dari pelacur gitu, bukan apa-apa.
punya ilmu tapi tidak mengamalkan, dan itu bukan orang yang bisa disebut ulama, saudara. Apa ini? Bal, gaji dari Kiai Imad bulan ini udah masuk cek rekening. Begini bang, kalau urusan gaji gua jangan ditanya lah. Kau suka kali ngurusin gaji orang. Gua nggak kerja sama Kiai Imad, jadi gua nggak digaji sama Kiai Imad. Justru gua keluarin duit sendiri untuk apa yang gua lakukan hari ini, saudara. Nah, yang ada dulu si Kori. Dia ngirim list untuk orang-orang yang akan memberikan sumbangan kepada acara dia mau buat maulid gitu. Dawir ke gue nggak mau ngasih gue. Orang duit nggak ada. Di situ pancingannya tahu. Gus Bulan 5 juta, Gus Bulan 10 juta, Gus Bulan 5 juta, minimal 5 juta gitu. Waktu dia dawir ke gue nggak balas, nggak gue kirimin gitu. Itu dia pernah dawir ke gue, jadi gue mentalnya udah ketahuan. Kalau model dia ngomongannya udah tahu. Nah, orangnya seperti apa. Kemudian dawir kedua kitab. Nah, dia curhat, tapi gue paham maksud dia. Kan kita nggak tolol-tolol amat. Nah, dia curhat gini. Ini rencana mau merungkatkan Bang Alawi ini dalam bulan ini, beberapa bulan ini. Cuman saya nggak ada kitab TJ. Kitabnya mahal, belum cukup duit. Gue paham, tapi gue nggak nanggepin. Nah, gitu. Nggak nanggepin gue hal yang seperti itu. Nah, jadi mereka susah kalau untuk menyuap gue, susah. Mereka menawarkan perempuan gitu ke gua. Dulu mereka tahu gua tuh doyan sama bule gitu. Mereka kirim blasteran yang muka-muka agak bule gitu. Dipikir mereka gua tergoda dengan hal seperti itu. Nggak bisa kawan, nggak bisa. Karena gua nyari istri itu, nyari pasangan itu bukan hanya karena kecantikan dia. Bukan hanya karena tubuhnya indah, hidungnya mancung, rambutnya pirang, bukan. Bukan. Gua nyari sesuatu itu, yang gua inginkan itu ya kecerdasan. Kalau dia ngomong sama gua tertarik sama dia tuh. Jadi perempuan manapun kalau dikasih gitu, disodorkan gua belum tentu mau gitu. Jadi salah kalau kalian berpikir TJ pasti akan tergoda nanti sama perempuan-perempuan ini kan cantik gini. Gua nggak gitu. Enggak. Mereka pingin sekali gua gabung ke mereka karena mereka pernah mengucapkan itu waktu gua dijebloskan ke penjara. TJ, ente keluar dari sini serang lawan-lawan habaib. Nggak mau. Ente keluar dari sini serang Lubis, katanya Bung Lubis. Gua serang, cuman gua kong kali kong sama Bung Lubis gitu. Makanya aku bilang bangsa Aceh dengan orang Aceh beda. Prinsipku kuat. Dan itu maksudnya bukan aku mau ngomong prinsipku kuat. Memang begitu prinsipku. Prinsipku kuat. Kalau cuman masalah duit, masalah apem, gue nggak terlalu tergiur. Nggak tergiur gue. Nggak. Kalau harus mengkhianati leluhurku, kalau harus mengkhianati kebenaran, gue nggak mau. Nggak bisa. Jadi gitu. Apalagi cuman Alphard gitu. Gua pernah ditawarin. Pernah, wallahi. Kalian yang pernah ngikutin saya di TikTok, mungkin kalian pernah nonton si Alwi menawarkan modal usaha ke gua. Gua jawab apa? Kasih aja ke si Sodik supaya dia nggak minta-minta ke gua. Supaya dia nggak dawir. Gitu jawaban gue. Gua kagak butuh duit, kagak butuh kemewahan. Kalau harga diri gua harus gua korbankan hanya untuk recehan, saudara. Itu bukan tipe gua banget. Gua bagus dididik sama orang tua gua. Kalau hanya untuk recehan, gua harus jadi pelacur agama, harus mengangkangi kebenaran, harus mengangkangi akidah gua. Nggak mau gua. Nah, saudaraku sebangsa dan setanah air, bagaimana dengan Anda? Maukah Anda mendapatkan
mobil mewah, mobil Alphard, seperti halnya Khabib Khori, entah siapa pinnya gitu ya. Jadi saudaraku, itulah, jika kita membela sebuah pembenaran, maka ya kita akan mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan seperti itu ya. Tapi ya kita sebagai warga Nusantara mempunyai jati diri, yang mempunyai sebuah pendirian untuk membela bangsa Indonesia, untuk membela Nusantara, dan untuk membela para kiai-kiai kita, maka jangan pernah kita itu membela sebuah pembenaran. Belalah sebuah kebenaran itu sendiri. Salam Desa Raya, salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.